Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya ya hebat? Sehat. Ya, Kak. Iya, sehat semua ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali, tetapi masih dalam suasana virtual ya. Jadi pembelajaran kita hari ini masih daring. Sudah sarapan belum hari pagi ini? Udah, Pak. Indah? Sudah, Pak. Sudah, iya alhamdulillah sudah pada sarapan semua ya. Jadi kalau kita pagi ini harus sarapan dahulu supaya tubuh kita menjadi sehat, terus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk selanjutnya Pak Guru ingin mengecek kehadiran dulu ya. Sudah terlihat di sini sudah ada 13 anak ya. Sudah hadir semua ya. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin doa. Tadi Mas Evan yang datang pertama kali. Silahkan mic-nya dibuka dan memimpin doa teman-teman. Oke, Pak. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sekali Mas Evan. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, kemudian ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita serap dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya dalam hitungan ketiga nanti kita menyanyikan lagu bersama-sama. 1, 2, 3. Halo, halo. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung tadi, rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia lebih meningkat. Nah, untuk selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa yang masih ingat tanggal berapa kemarin merdeka? Tanggal 17. Tanggal 17. Betul sekali. Jadi kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih mengenai upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bangsa kita itu setelah merdeka masih belum bebas sepenuhnya. Nah, jika dikatakan merdeka itu harusnya kan sudah bebas ya, tapi pada kenyataannya bangsa Indonesia itu masih jajah lagi. Maka dari itu bangsa Indonesia masih berupaya berjuang lagi. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan, bekerjasama mencapai tujuan. Hari ini kita akan mempelajari apa saja. Yang pertama yaitu kita memahami ciri-ciri kalimat afektif pada teks bacaan. Kemudian menuliskan informasi penting melalui aspek apa, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, memahami makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang keempat adalah memahami ciri-ciri hewan dan habitatnya. Kalimat afektif itu suatu kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimatnya, yang pertama, 1. Mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Yang kedua, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Nah, lebih lengkap lagi ada objeknya, kemudian ada keterangannya beruntut. Kemudian menggunakan diksi yang tepat. Diksi itu pemilihan kata yang tepat. Yang keempat, struktur bahasanya bersifat sistematis. Sistematis itu urut. Kemudian taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Kemudian tidak boros kata atau tidak bertele-tele, tidak boleh ambigu. Nah, kemudian ini contohnya, contoh kalimat efektif. Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, itu salah satu contoh kalimat efektif. Jadi memiliki unsur subjek, predikat, kemudian urutannya juga sistematis. Contoh lagi, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ada kata-kata yang perlu dihilangkan, yaitu kata bagi. Nah, yang betul, kebetulannya yang bawah ini, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, itu contoh kalimat efektif yang benar. Kemudian ketiga, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Nah, ini tidak
efektif juga. Nah, pembetulannya siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Nah, sekarang anak-anak kemarin sudah Pak Guru bagikan lembar LKPD 1 ya. Nah, sekarang coba dibuka, kemudian dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, nanti kita bahas bersama-sama. Baik, sekarang coba dipresentasikan hasil pekerjaannya. Baga dulu. Coba ciri-ciri kalimat efektif apa saja? Mic-nya dibuka. Apa saja? Menggunakan diksi yang tepat, mengikuti Menggunakan. kaidah kebahasaan yang baik dan benar, Ya, selanjutnya. taat terhadap aturan Ya. ejaan yang Selanjutnya. berlaku. Iya, baik, cukup. Kemudian silahkan dibacakan, Wahyu. Memiliki unsur pokok minimal subjek predikat, Ya, apalagi? tidak boros kata, tidak boleh ambigu, taat terhadap aturan ejaan yang berlaku. Iya, terima kasih sekali anak-anak. Sudah bagus, sudah mengerjakan dengan baik. Kemudian LKPD yang kedua ya. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Hisya. Untuk nomor 1, aspek apa? Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang pertempuran Surabaya? Pertempuran Ya. yang terjadi antara pasukan Inggris dengan pemuda Indonesia Betul. Yang nomor 2, aspek di mana? di kota Surabaya, Jawa Timur. Iya. Nomor 3, Kisya, kapan terjadinya pertempuran Surabaya? Tanggal 10 November 1945. Terima kasih, bisa cukup. Nanti untuk LKPD-nya difotokan dan dikirimkan melalui WhatsApp grup ya. Nah, selanjutnya pertempuran Surabaya itu adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama, setelah kemerdekaan Indonesia itu bangsa asing itu datang kembali untuk menguasai Indonesia. Jadi mereka masih belum puas untuk masih menjajah di Indonesia. Akhirnya perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita peroleh pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Nah, di mana saja? Yang pertama, pertempuran 10 November di Surabaya, yaitu pertempuran Ambarawa di Ambarawa, Jawa Tengah. Yang ketiga itu Bandung Lautan Api. Yang keempat, yaitu pertempuran Medan Area di Kota Medan, Sumatera Utara. Agresi Militer 1 tanggal 21 Juli 1947. Kemudian dilanjutkan agresi militer 2 tanggal 19 Desember 1948. Jadi setiap warga negara itu harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Bangsa Indonesia berhak menentukan hidupnya sendiri. Setiap negara sudah memiliki hak untuk menentukan kemakmuran rakyatnya sendiri seperti itu. Nah, itu adalah makna-makna yang dapat kita petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, tugas anak-anak yaitu mengerjakan LKPD yang kedua. Silahkan dikerjakan mulai sekarang. Farah. 1. Menjaga keutuhan bangsa dari ancaman atau gangguan dari dalam maupun luar negeri. Ya. 2. Setiap warga negara harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Baik, terima kasih. LKPD yang kedua, Ataya, coba dibacakan apa saja tadi perjuangan-perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran di Bandung sama pertempuran di Ambarawa. Oh, Pertempuran Medan Area. Medan Area, apalagi Indah? Agresi militer 1. Agresi militer 1, kemudian? Agresi militer 2. Iya, betul. Selanjutnya, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dengan berbagai strategi dan tergantung dari kondisi daerah masing-masing. Nah, tahukah kamu bahwa ternyata selain manusia, hewan itu juga mempunyai strategi masing-masing dalam mempertahankan kehidupan mereka. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, kita selanjutnya akan mempelajari tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Coba perhatikan di layar masing-masing. Jadi apa yang dimaksud habitat itu? Di habitat itu merupakan tempat tinggal suatu makhluk hidup.
Nah, setiap hewan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Beberapa manfaat dari ciri yang dimiliki oleh hewan diantaranya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Kemudian mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, artinya misalnya lingkungannya yang sangat panas, dingin, atau kering. Kemudian melindungi diri dari pemangsa, misalnya hewan bebek. Sudah terlihat di gambar ya? Sudah, Pak. Ya, jadi bebek itu ciri-cirinya termasuk unggas. Jadi cara berkembang biaknya adalah bertelur. Punya ditutupi oleh bulu ya. Kemudian memiliki paruh. Nah, paruhnya ini bentuknya menyerupai sudu. Jadi berguna untuk menyaring makanan. Kakinya berselaput, itu berguna untuk berenang saat berada di air. Nah, habitat bebek, habitat tempat hidupnya itu biasanya di daratan yang becek atau dekat dengan perairan air tawar. Yang kedua adalah ikan. Coba kalian amati ikan yang punya ikan di rumah, atau bisa lihat di gambar di sini. Ikan itu bernafas menggunakan insang, memiliki sirip sebagai alat gerak. Kemudian habitatnya di mana? Habitatnya di perairan air tawar, misalnya sungai, danau, maupun air asin, misalnya di lautan. Nah, ini tergantung spesiesnya. Tugas selanjutnya, anak-anak mengerjakan LKPD sudah dibagikan Pak Guru. Bebek, Ya, ciri-ciri hewan, telur, berbulu, paruhnya berbentuk sudu, kakinya berselaput. Habitat di daratan, daratan becek, pertanian, dan pekarangan rumah. unggulan itu ciri-cirinya apa? Bertelur, lidahnya panjang, memiliki kemampuan mimikri. Jadi itu anak-anak. Jadi ada beberapa hewan yang sudah kita amati, kemudian sudah kita sebutkan ciri-cirinya, kemudian sudah kita sebutkan habitatnya. Kita tadi sudah mempelajari beberapa hal. Coba kalian simpulkan, siapa yang bisa bantu Pak Guru ini untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Coba Evan. Evan, tadi kita sudah mempelajari apa saja? Satu Ciri-ciri kalimat efektif. Iya, betul, ciri-ciri kalimat efektif. Kemudian apalagi? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Iya, terima kasih, betul sekali. Coba selain itu, Ciri hewan dan habitatnya. ciri-ciri hewan dan habitatnya. Jadi tadi kita sudah mempelajari makna upaya mempertahankan kemerdekaan juga. Terus kita mempelajari ciri-ciri hewan, kemudian habitatnya. Tuh ya anak-anak yang sudah kita pelajari. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Kemudian kira-kira ada materi yang sulit nggak hari ini yang kita pelajari? Tidak, Pak. Tidak. Bisa dipahami? Sakit, Pak. Oke. Baik, pintar. Nanti kalau sudah bisa semua, berarti nanti Pak Guru berikan soal evaluasi. Nah, nanti linknya sudah Pak Guru kirim di grup ya. Jadi nanti kalian mengerjakan Google Form ini waktunya sampai jam 9 malam ya. Kemudian besok kita akan mempelajari pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 3. Nah, nanti kalian di rumah dibaca dulu supaya nanti ada siapan dulu seperti itu sebelum kita mempelajari materi selanjutnya. Kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya, anak-anak sudah bisa mengikuti pembelajaran secara virtual hari ini. Tetap jaga kesehatan. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan salah satu memimpin doa. Silahkan. Ayo Mas Gaston. Pelajaran hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa, mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Sekian dari Pak Guru. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos.